Tahu. dipraktekkan. Lalu untuk apa dia datang kalau dia sudah tahu? Untuk apa dia datang kalau dia sudah tahu? Loh, biar mencontohkan manusia pada waktu itu bahwa inilah berbuat begini. Prakteknya, jangan cuma teori. Karena loh, kalau cuma teori, begini. Tapi yang praktek dia membangkitkan orang mati, dia mengajarkan Iya. Itu maksudnya. Iya. Manusia, jadi orang bisa Iya. ini yang diajarkan. Sesungguhnya. Terus apa bedanya dengan Krishna? Nah, itu enggak. Inkarnasi Brahma, bedanya apa? Saya enggak tahu itu. Yang saya tahu Yesus Tuhan itu aja. Jadi kalau misalnya Yesus, oke. Jadi kalau misalnya Tuhan itu tidak datang dalam rupa manusia, jadi Tuhan itu nggak ada. Ada semua. Jadi untuk apa dia datang? Kalau ternyata tanpa dia datang sebagai manusia, Tuhan itu ada. Untuk apa dia datang sebagai manusia? Untuk apa? Mencontohkan gini loh. Manusia itu kan manusia. Untuk mencontohkan. Seperti kita ini, saya Abang. Sebelum melihat tidak percaya kan, tidak mempercayai, makanya didatangkan. Siapa bilang nggak percaya tanpa melihat? Tidak percaya. Kebanyakan begitu, tidak percaya kalau sudah melihat. Oh iya, bukti kami umat Islam percaya bahwa Tuhan itu ada meski kami tidak pernah melihat wujudnya. Ya itu sudah kan berbeda, saya bilang. Karena begini loh. Kalau langsung aula yang ke manusia tidak bisa, makanya aula itu menurunkan yaitu Isa sebagai manusia. Biar bisa manusia percaya, oh itu ada Tuhan sekalinya, oh betul ada Tuhan. Kalau coba langsung kita beranu dengan Tuhan, jangankan kita manusia, Nabi Musa aja cuma sinar aja dia bisa lihat, tidak bisa berwujud langsung dengan Tuhan, karena itu kan Tuhan itu maha kuasa. Nabi Musa aja sudah naik, tidak bisa langsung melihat Tuhan, apalagi kita manusia biasa. Makanya diturunkan Isa, gitu loh mas saya. Iya, masalahnya gini loh Bang. Kalau Tuhan itu tidak bisa dilihat, tapi faktanya di agama Anda Tuhan bisa dibunuh? Loh, Bapak dengar tadi yang sudah bicara di kayu salib, Bapak tidak dengar. Iya, jadi yang mati di kayu salib ini siapa? Saya sudah jelaskan tadi, Bapak tidak dengar berarti. Masa saya ulangi yang lagi? Mati di atas tiang salib ini Tuhan atau manusia? Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan Anda mati kan? Begini loh dengar ya, saya jelaskan. Iya, begini loh dengar ya. Lanjut. Dengar ya, itu sudah hebatnya Tuhan. Iya. Kalau dia musnahkan pada waktu itu, saya ngomong. Mana hebat itu dibunuh? Saya tidak pernah dengar dulu. Dengar dulu. Maksud saya, kok hebat dibunuh Bang? Loh, kok ada Tuhan hebat dibunuh? Kenapa saya bilang hebat? Dengar dulu. Bisa dengar kah? Iya. Kalau dia begini loh, Pak, Bang lah. Kalau memang Bang. Kalau seandainya dengar dulu, aku ngomong itu. Iya, dengar dulu. Iya, dengar dulu. Kalau seandainya dia itu musnahkan manusia pada waktu itu kan yang tadi. Cuma kalau dia musnahkan kurang lebih 11-12 dengan yang munafik itu yang bunuh dia. Masa dia Tuhan membunuh? Dia kan Tuhan. Jadi tidak boleh. Itu. Yang benar itu Tuhan yang dibunuh gitu. Kalau dia kalau dia bunuh pada waktu itu yang tusuk dia yang dia sebenarnya preman juga berarti. Itu maksudnya Tuhan tunjukkan contoh. Itu ilmunya dari mana Bang? Ilmunya dari mana? Ilmunya dari memang apa? Itu Yesus sendiri. Ngarang bebas loh, abangku ini ngarang lucu karangannya. Saya tidak karang. Loh, kalau nggak ada kalau bukan karangan pasti ada dalil pendukung dong bahwa Tuhan sengaja tidak membunuh yang membunuhnya. Gimana? Dengar dulu. Iya, saya dengar. Kan sudah saya coba simak dulu saya bicara. Dia kan bisa aja dia kan berkuasa, dia kan ini cerita yang di salib yang berkuasa kan, yang berkuasa di bumi dan akhirat, ceritanya begitulah kan. Terus ini kepercayaan saya. Terus dia bunuh juga terus karena dia disiksa, dia kayak kita manusia biasa lah, contoh lah, aku sudah tahan, aku kan jagoan, akhirnya aku bunuh mereka. Apa beda sudah
Apa beda sudah Yesus dengan mereka itu? Kurang lebih 11-12, maksudnya berarti Yesus ini makanya diajarkan jangan membunuh karena dia berupa manusia pada waktu itu. Jangan menghakimi sesama manusia, itu maksudnya dia. Tapi mereka tetap bunuh. Setelah dia mati, apa yang terjadi? Gempa bumi, kubur-kuburan terbuka. Apa yang baru tentara Romawi percaya. Jangan dulu. Tentara Romawi percaya. Oh, betul ini Tuhan. Iya. Jadi yang benar itu Tuhan tidak boleh membunuh manusia. Yang benar manusia yang bunuh Tuhan gitu. Dia kan gitu, manusia Bang. Itu disalib. Tadi katanya yang mati Tuhan, yang mana yang benar ini? Tubuh, roh. Tubuh roh lagi. Dia kan... maksudnya apa ini roh? Roh gimana roh? Maksudnya gimana? Roh, kalimatullah. Ya itu Allah sendiri. Ya loh, artinya kalimatullah itu parah. Parah ini apa? Itu ya dia sendiri. Loh. Iya. Kalimatullah itu loh. Firman dia sendiri itu. Allah. Nah, itu susahnya. Jadi begini loh. Begini. Sekarang bagi saya dia sudah mengatakan dia Tuhan. Terus pada waktu disalibkan dia bunuh. Selesai sudah, berarti ajarannya dia bilang jangan membunuh, jangan menghakimi sesama manusia. Berarti dia ingkar. Makanya dia rela mati di kayu salib. Baik. Dia mengasihi manusia. Baik. Ya. Coba abang duduk yang tenang dulu, kita diskusi baik-baik ya. Bukan headset apa namanya? Sekalian pinset bang, pinset juga sekalian. Untuk korek kuping, mana tahu abang tidak dengarkan perkataan saya. Banyumak tanya dulu Banyumak. Bahan sehat masih nyaman atau tidak gitu? Coba. Masih nyaman dia. Ambil headset dulu. Ya. Ambil headset. Sekalian ambil lidi bang, lidi. Ambil lidi juga sekalian. Ya lanjut, powerbank saya ngambil baterai saya. Oh powerbank. Iya. Abang sudah kenal saya sebelumnya. Bang Yani udah pernah kenal saya sebelumnya, udah pernah dengar nama saya sebelumnya bang? Suara mungkin asing. Nama saya udah pernah dengar bang. Di room ini kan? Enggak, soalnya banyak video-video saya yang diputar di gereja. Tadi siang Rusuli Lubis juga pertontonkan video saya di depan gereja, depan jemaatnya. Abang nggak kenal saya bang? Video apa itu? Video saya. Oh belum kenal. Baiklah. Jadi gini, siapa namanya? Abang duduk. Apa? Saya Bang Zuma. Zulkifli Emabas Official itu sering orang nonton. Oke, baik. Jadi gini. Ya, tahu saya. Ya. Oke, alhamdulillah. Saudara mengatakan bahwasanya Tuhan melarang orang membunuh. Betul? Betul. Oke. Kalau ada orang yang membunuh, maka itu melanggar perintah Tuhan. Betul? Gimana? Kalau ada orang yang membunuh sesamanya manusia, itu berarti melanggar perintah Tuhan. Betul? Ya, betul sekali. Kalau melanggar perintah cara membunuh, berarti orang itu kemudian mendapatkan dosa. Betul? Betul. Nah, pembunuhan terhadap Yesus itu menghasilkan dosa atau menghapuskan dosa? Menghapuskan dosa, karena dia ampuni orang itu. Itu yang hebatnya. Tadi katanya abangku tadi mengatakan membunuh itu adalah dosa. Maka muncul pertanyaan saya, pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa atau mengakibatkan dosa dihapuskan? Dosa dihapuskan karena Tuhan sungguh mengasihi manusia sudah. Jadi setelah sudah itu sudah jangan berbuat begitu lagi. Begitu. Nah boleh lagi berbuat. Jadi boleh ya? Ya. Lo tidak boleh pada waktu itu aja. Setelah itu kan orang baru sadar. Begini loh. Gimana ceritanya nih? Coba disimak.
Saya bilang kan begini, pada waktu itu Isa disalib, tuh Yesus disalib, dia kan dibunuh. Itu kan setelah dia dibunuh kan baru sadar orang pada waktu itu. Tentara Romawi mengatakan, oh inilah sungguh Tuhan, karena pada waktu itu terjadi karena dia mati. Oh gitu. Loh, dia baru sadar. Jadi setelah dia sadar, seandainya dia kalau sudah tahu yang ini akan jadi begini, gempa bumi dan kubur-kuburan terbuka, dia tidak akan bunuh sebenarnya. Cuma namanya itu manusia, saya bilang. Dia saking egoisnya dia bunuh, akhirnya dia sadar. Kan orang berbuat begini, contoh, bapak ini bunuh orang, akhirnya sampai di penjara. Aduh, sadar sudah menyesal. Menyesal, begitu. Menyesal, iya. Ya. Jadi pembunuhan terhadap Yesus ini dosa atau penebusan dosa? Ya, dia awalnya bunuh karena memang dia sudah buat dosa, tapi ditebus oleh Tuhan. Dari dulu, aku bicara ini, jangan ketawa dulu. Coba dengar dulu, saya belum habis bicara. Memang betul dia bunuh berdosa, cuma Tuhan memaafkan dia. Dengar dulu. Memaafkan dia. Yesus memaafkan dia, karena itu hebatnya Yesus. Makanya saya percaya dia Tuhan. Sekalipun dia sudah Tuhan, dia tidak berhak juga menghakimi seperti begitu. Contoh lah. Makanya kita manusia jangan melihat dia sudah tinggi agamanya, sudah tinggi ininya. Tapi kan kasih orang Kristen tinggi. Sebenarnya kalau ada orang Kristen membalas itu pribadi. Jadi pembunuhan terhadap Yesus ini menghapus dosa atau membuat dosa? Awalnya dia berbuat dosa, bunuh. Setelah itu Yesus maafkan. Kalau Yesus tidak maafkan, bukan Tuhan dong dia. Masa bukan dia itu pertanyaan saya, Bang. Pembunuhan terhadap Yesus kan balas dendam. Bukan dari Yesusnya, Bang. Ini bukan dari Yesusnya, dari Tuhannya. Tuhan kan berfirman di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Nah sekarang pembunuhan terhadap Yesus ini menyebabkan dosa atau menghapuskan dosa, mana yang benar? Dia penebusan dosa, artinya penebusan dosa itu artinya tadi katanya membunuh manusia itu dosa, kok sekarang membunuh manusia itu penebusan dosa? Sekarang ini tidak boleh. Kalau dulu begini, maksudnya penebusan dosa. Kalau dulu boleh. Kalau dulu boleh. Dia penebusan dosa begini. Dia rela disalib karena dia sungguh dia sudah tahu dia akan disalib. Dia Tuhan kok tahu dia bahwa dia nanti akan dihianati Yudas, tahu dia. Sudah dia. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu bukan dosa. Sudah saya jelaskan tadi, masa nggak paham? Sudah saya jelaskan. Pembunuhan terhadap Yesus ini dosa atau bukan? Sekarang saya kasih tahu begini aja lah, sudah logika saya pakailah logika begini. Yesus itu kayak gini lah contoh Pak. Bisa kan dengar 1 menit aja saya. Bapak ini karena berkuasa, Bapak sudah tahu. Saya nanti akan pada hari ini atau pada tanggal sekian, jam sekian, detik sekian saya akan dibunuh. Dia sudah tahu. Isa sudah tahu pada waktu itu. Iya, saya ngerti dia tahu. Yang saya tanya, pembunuhan ini itu menyebabkan dosa atau justru penebusan dosa? Memang penebusan dosa karena dia sudah tahu orang ini mau berdosa membunuh dia. Berarti pembunuhan itu boleh? Dia kan sudah saya jelas, pembunuhan itu pada waktu Isa itu dia sudah tahu. Makanya orang pada waktu itu bukan masalah tahu atau tidak tahu. Ini pertanyaannya, apakah pembunuhan itu boleh menurut firman Tuhan? Menurut firman Tuhan tidak boleh kita membunuh. Tidak boleh. Dengar dulu. Berarti kalau Tuhan mengatakan tidak boleh, maka muncul pertanyaan, boleh tidak Yesus dibunuh? Loh, itu yang tidak beres yang membunuh itu. Jangan salahkan Yesus. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus dibunuh? Ya, dari dia kan memang sudah suratan begitu, memang sudah dia begitu perjalanannya. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus dibunuh? Ya memang harus ke situ dia memang. Jadi begini loh. Pertanyaan saya loh Bang, boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan buktinya mereka bunuh pada waktu itu? Iya.
Iya, makanya muncul pertanyaan, boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan firman itu, kan? Tuhan? Kan sudah Iya, dibunuh. boleh tidak Yesus ini dibunuh berdasarkan firman Tuhan? Ya, Boleh tidak? sudah dibunuh, sudah selesai, sudah dibunuh. Iya sudah. Apakah itu Yang dibolehkan? makanya apa? Apakah itu dibolehkan? Ya tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah hal yang tidak boleh. Kalau dilakukan, akibatnya pahala atau dosa? Pokoknya itu dia mati itu sudah penebusan dosa itu aja. Dan saya paham. Tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Hanya ada dua. Pembunuhan terhadap Yesus pahala atau dosa. Nggak ada penebusan dosa di situ karena itu adalah melanggar firman Tuhan. Saya kasih tahu ya, begini loh, dengar Apa dulu. tuh? Waktu sebelum mereka bunuh Isa itu, Yesus kan sudah tahu dia akan disalib. Ini karena dia Maha Kuasa, sudah tahu. Coba yang ini tidak paham. Jadi beginilah, setelah dia bunuh Isa itu, matilah Isa lah. Begitulah kan mati, cerita bunuh mati. Di situ baru mereka sadar. Isa nggak mati bang, yang mati Yesus. Ya, Yesus. Yang mati Yesus, Isa enggak. Ya, itu kan makanya itu sudah ini yang saya mau bahas. Kenapa diomongin Yesus Kristus dengan Isa? Kenapa mau dibahas? Sudah berbeda loh. Inilah satu kesalahan. Ngapain kita mau bahas? Isa itu diselamatkan dari pembunuhan abang. Yang mati Terus yang Anda sembah itu sekarang, namanya Yesus. Iya. Sekarang begini. Penggantinya Isa itu Yesus. Sekarang begini. Isa lain, betul, yang diselamatkan. Kalau yang mati di atas tiang salib terkutuk itu Yesus. Terus beda lah Isa. Terus saya tanya, kalau Isa misalnya kan saya percaya Yesus, kalau Bapak kan percaya Isa, ya terserah lah. Kalau Isa itu dalam percayaan Bapak dia mati atau langsung terangkat ke surga, coba terangkat ke langit dia. Terangkat ke langit. Dalilnya? Sementara Yesus dari apa? Dalilnya Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Ayat 158. Bal rafa'ahu Allah ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke kehadiratnya. Oh, berarti Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sama seperti Mazmur 91. Iya. Yesus atau Isa terangkat ke langit. Iya, memang terangkat ke langit oleh Tuhan melalui perantaraan malaikat. Tapi sebelum terjadi yang disalib ini penggantinya, itulah yang saudara sembah. Tidak ada pengganti. Kembali kepada pokok permasalahan. Gimana? Kembali kepada pokok permasalahan, Bang. Penggantinya itu adalah orang fasik, pengkhianat. Terus kuburnya di mana? Kuburnya kan pengganti Nabi Isa itulah. Terus kuburnya di mana? Kan ada kubur namanya di pengganti Nabi. Kuburnya di mana? Ya ini tuh sering disiarai di Yerusalem. Loh, siapa? Itu Tuhan Anda sering disiarai kuburnya. Loh, loh, itu udah ada kuburnya apa yang di Yerusalem itu. Makanya saya bilang Pak, Yerusalem itu kota mulia. Kenapa sampai sekarang itu Israel tidak pernah menang terus? Karena memang sudah begitu, tidak bakal menang. Karena dia memang dalam Al-Quran sudah ditulis bahwa dia itu bangsa terkalahkan. Itu logika kalau kita bisa melihat. Oh iya. Loh, makanya saking tidak terkalahkannya. Maka Nabi Isa diangkat, yang mati itu pengkhianat. Tidak ada yang mati kuburnya di mana? Mana kuburnya? Sering disiarahin kuburnya. Itu Yerusalem. Pahami dong. Itu pakai dalil. Kalau dia mau jadi salib itu, kenapa lihat sejarah dong? Sampean itu kan Bapak ini kan punya sejarah dong. Sejarah yang mana? Sejarah yang mana? Punya sejarah yang mana, Bang? Sejarah yang mana? Romawi kan itu kan ada sejarah. Oh, ini ada penyalipan. Kalau ini ada mati, di mana kuburnya dan di mana ayatnya, di mana dalilnya tertulis. Contoh, yang meninggal ini. Ya itulah derita Anda. Itu derita Anda karena Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel itu tidak dikuburkan. Ya Tuhan Anda dikuburkan, tugas Anda yang mencari kuburnya. Saya tanya, logikanya begini aja lah sudah. Begini aja sudah. Iya. Kenapa? Pembunuhan itu dosa.
Kenapa kalau memang Isa itu datang, kenapalah bangsa Israel tetap menang sampai sekarang? Kan ya itu sudah saya bilang, itu bukan Nggak ada hubungan. Loh, jelas ya. Ada hubungan semua. Nggak ada hubungannya dengan itu. Orang Israel menang terhadap Yesus, itu betul. Tuhan Anda dibunuh oleh mereka, itu betul. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika yang mati ini adalah orang yang benar, maka pembunuhan itu adalah dosa. Tapi kalau yang dibunuh ini adalah orang fasik, pengkhianat, ya itu wajar, itu bukan dosa. Terus apa? Terus Bapak sekarang begini. Bapak kan mengatakan itu yang dibunuh, terus apa namanya? Kan ada namanya dong. Di dalam Al-Qur'an siapa namanya? Di kitab Atau saudara namanya siapa? Yesus katanya. Yesus putra Bapa. Berarti Yesus Barabas. Benar kan? Loh, yang nih Barabas tidak orang gini loh. Ada dua ya yang di penjara, ya Barabas itu yang dikeluarkan sama satu Yesus anak ibu, yang kedua satu Yesus anak Bapa. Yang mana yang Anda sembah? Anak Bapa atau anak ibu? Yang Yesus yang itu, kalau yang Barabas itu ya siapa yang percaya Barabas sudah. Kita tidak percaya. Pertanyaan saya, yang Anda sembah Yesus anak Bapa atau Yesus anak ibu? Kita percaya Yesus yang dari surga, tidak ada percaya Barabas. Iya, nama panggilannya anak siapa? Kitab itu, Pak. Anak ibu atau anak Bapa? Dijelaskan kita tidak percaya anak ibu atau anak Bapa? Orang yang saudaraku, Yesus yang Anda sembah anak ibu atau anak Bapa? Tidak ada anak ibu, ada Bapa, dia makhluk itu aja. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yang jelasnya kalau yashkurun. Orang-orang kafir ingin menipu mangsuma, tapi sesungguhnya hanya menipu diri sendiri. Masa Anda mengatakan tidak ada anak ibu, tidak ada anak bapak, padahal Yesus itu adalah anak bapak di dalam agama Anda? Berarti dia adalah Yesus Barabas. Iya, nah sekarang begini. Kita tidak Barabas. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya kita percaya Yesus yang betul-betul pencipta langit dan bumi. Kalau Barabas kan yang kita tahu kan yang memang penjahat. Yesus pencipta langit dan bumi pula. Mana ada Yesus pencipta langit dan bumi? Inilah Anda bersaudara dengan setan karena mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Mana ada Yesus pencipta langit dan bumi? Yang ngajarin sopo? Loh, yang kita kepercayaan. Yang ngajarin sopo? Loh, sekarang begini. Yang ngajarin saudara saya Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi, sopo yang ngajarin? Loh, kita dalam Alkitab tertulis. Kita siapa? Kita siapa? Tertulis dalam Alkitab. Jadi kita percaya. Di mana tertulis? Cipta langit dan bumi itu tertulis di mana? Walaupun saya mau jelaskan, ujung pangkal pun sampean tidak percaya. Untuk apa saya jelaskan? Karena sudah berbeda. Loh, sekarang begini. Bukan Bang, bukan. Keadaannya sekarang seperti apapun Anda ingin menipu Bang Suma, Anda tidak akan pernah bisa. Karena Bible saya ada di tangan. Saya genggam Bible itu. Saya ngerti isinya. Saya tetap menang. Kenapa saya bilang saya tetap menang? Coba dengar baik-baik. Kenapa saya tetap menang? Sedangkan sesama agama aja, Muslim sama Muslim saling debat, apalagi beda, nggak nyambung bro. Berarti tidak sama kita. Nggak nyambung. Nah sekarang begini, nggak nyambung. Sekalinya orang Islam jangan begini. Gitu. Jangan gitu, jangan mengalah duluan, berperang dulu dong. Oh enggak, saya tidak. Berperang dulu, jangan mengklaim menang. Itu sama halnya Anda menyerah sebelum bertarung. Dengan pisidikin mengaku menang, artinya dia kalah sebelum bertarung. Jadi gini Bung, begini. Sekali lagi saya ingin mencolek akal sehat, biar bagaimanapun saudara adalah saudara saya, anak bangsa pemakan tempe tahu, artinya ada kecerdasan dalam akal saudara. Firman Tuhan mengatakan jangan membunuh orang yang bersalah. Barang siapa yang membunuh orang yang bersalah, itu adalah kekejian dan itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Amsal 6 nomor 6 bab 6 nomor 16. Berarti pembunuhan terhadap Yesus ini adalah dosa besar. Loh, ada solusi. Ada solusi supaya pembunuhan terhadap Yesus ini bukan dosa besar. Ada solusinya. Apa solusinya?
yang dibunuh adalah Yesus laknatullah. Di mana dalilnya? Amsal 21 nomor 18. Kita lihat. Apa Tuhan di sana? Orang fasik dipakai sebagai tebusan. Orang fasik dalam bahasa Yunani rasa. Rasa itu artinya jahat, kefasikan, atau orang durhaka, atau orang pengkhianat. Rasa dalam bahasa Yunani. Orang pengkhianat sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Boleh jadi pembunuh Yesus itu tidak berdosa apabila yang dibunuh ini adalah pengkhianat. Karena Tuhan mengatakan orang pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti Nabi Isa alaihissalam yang adalah orang benar, yang adalah orang jujur, diangkat ke langit, yang menggantikannya itu adalah pengkhianat. Baru tidak dosa. Tapi kalau yang dibunuh itu adalah maka penyaliban itu adalah dosa besar, bukan penebusan dosa. Seperti itu. Itu dari sampean, Pak. Kalau dari kita, Oke, baik. Baik, saya kasih dalil Bang ya, saya kasih dalil. Amsal 6 nomor 16. 6 kekejian, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Iya. Oke, sekarang Yesus itu bersalah atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti menumpahkan darah Yesus itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Betul? Betul Bang Sumo. Betul. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu dosa atau penebusan dosa? Dosa. Ada betul. Dosa. Jadi pembunuhan terhadap Yesus, penyaliban terhadap Yesus itu adalah dosa besar, bukan penebusan dosa. Makanya selesai kita. Sejarah yang dibaca juga. Kita punya sejarah juga dari Romawi yang itu bukan Barnabas dilepas dia. Jadi sampai percaya Barnabas, ya itu sudah Barnabas itu sudah. Apa alasannya Barnabas dilepaskan? Loh, karena alasannya apa? Ya karena dia memang dilepaskan. Jadi itu siapa percaya kenapa? Barnabas ini penjahat nasionalis. Ya, kenapa Barnabas ini adalah buronan. Sementara Yesus ini adalah orang yang tidak bersalah. Orang yang disebut tidak bersalah itu Yesus anak Maria. Sementara ini adalah penjahat nasionalis. Saya tahu itu. Yang mana yang harus dilepaskan? Makanya ditanya. Yang mana yang harus dilepaskan? Orang benar atau orang fasik? Dengarkan yang mana yang mau dipenjarakan? Yang mana yang mau disalib? Orang fasik atau orang yang jujur? Makanya kalau siapa percaya itu berarti percaya Barnabas sudah, yang hidup yang nak disalib itu aja sudah pada intinya. Iya, begini saudaraku, begini. Kan ada dua nih. Satu orang jujur, satu orang fasik. Yang fasik ini adalah Barnabas, yang jujur ini adalah Yesus anak ibu. Sekarang permasalahannya, yang disalib ini orang fasik atau orang jujur? Orang jujur, yang dilepas. Orang jujur. Kalau orang jujur yang disalib itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Ya, berarti penyaliban itu adalah kebencian bagi Tuhan. Lalu kenapa Anda menjadikan kenapa saudara menjadikan sesuatu yang dibenci Tuhan sebagai menuju keselamatan? Gimana ceritanya? Itu sudah, saya bilang itu sudah. Yang melakukan itu manusia. Berarti yang membunuh Yesus itu jadi yang membunuh Yesus itu orang tidak beres. Ya. Apakah dia pahlawan atau penjahat? Penjahat dia. Setelah dia bunuh penjahat. Andai saja kita berandai-andai dia penjahat. Andai saja Bang Yani hidup pada masa itu, menolong Yesus atau membantu penyaliban. Ada juga yang menolong tidak bisa, ada juga yang membantu. Karena yang berkuasa pada itu kan Raja Romawi. Saya tanya Bang Yani,
Bang Yani-nya menolong Yesus atau membantu penyaliban? Sudah saya bilang ada yang tidak setuju, ada yang setuju, begitu loh. Saya tanya Bang Yani, Bang Yani-nya atau membantu penyaliban terhadap Yesus? Oh, saya tidak tahu karena saya tidak ada posisi pada waktu itu. Ngapain ditanya? Logikanya begitu. Inilah yang dikatakan Al-Quranul Karim. Tidak ada saya dengar. Sabar. Ini Al-Quran menjelaskan kepada kami bahwa sesungguhnya konsep pemahaman penyaliban terhadap Yesus itu adalah satu keraguan-raguan bagi orang yang menyalib dan bagi orang yang kemudian mengimani. Wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu. Anda ragu terhadap penyaliban itu. Loh, itu makanya kan saya tanya, andai saja saudara hadir pada saat itu. Nggak urus saya. Kalau Anda bukan, ini fakta. Saya tanya, kalau Bang Yani hadir pada saat itu, ikut menyalibkan Yesus atau menolong Yesus? Saya tidak tahu lah, saya tidak pada waktu itu. Dan katakan wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu. Sesungguhnya mereka yang berselisih paham, bertentangan pendapat tentang Yesus, tentang Isa, mereka ragu-ragu tentang hal pembunuhan tersebut. Bukan ragu-ragu, kan? jelaskan dulu. Kalau ragu tentukan sikap. Kalau ragu tentukan sikap. Kalau tidak ragu tentukan sikap. Kalau saya, Anda, yang saya tanya saudara saya Yani, kalau Anda tidak ragu akan pembunuhan, tentukan sikap. Anda membunuh atau Anda melawan pembunuhan? Bisa jadi saya jadi membunuh juga pada waktu itu. Kalau pada waktu itu, loh, sekarang kalau Anda ikut terlibat pembunuhan terhadap Yesus, Anda berdosa atau beramal? Pada waktu sebelum dia mati kan kita belum sadar, sudah kujelaskan. Itu nanti dia sudah bunuh baru sadar. Allahu Akbar. Baru sadar. Betapa susahnya orang-orang Kristen ini belepotan dengan imannya sendiri. Kalau saudara mengatakan, dengarkan. Sebenarnya yang susah bukan orang Kristen, orang Islam sama orang Islam aja debat itu. Contoh banyak logika ya. Orang Islam sama orang Islam. Loh. Allahu Akbar. Yesus ditanya, dengarkan saya Bang. Dengarkan. Kalau saudara mengatakan bahwa belum tahu, kalau Anda mengatakan Yesus orang-orang belum tahu, Anda belum tahu kalau itu dilarang. Ketika Yesus ditanya di Matius 19, Yesus, ya, apa yang harus aku lakukan supaya saya bisa masuk surga? Gampang. Apa gampangnya? Yesus mengatakan, jangan kau membunuh. Ya itu sudah betul. Ya, makanya berarti mereka sudah dilarang. Mereka sudah dilarang, jangan membunuh. Paham, saya jelaskan lagi sekali ya. Coba berpikir tenang. Sekarang begini saudaraku, apakah Yesus sudah mengajarkan kepada orang-orang Yahudi jangan membunuh? Sudah. Berarti dia sudah tahu bahwa membunuh itu adalah dosa, betul? Makanya saya mau jelaskan dulu. Sudah tahu dia, sudah tahu, makanya saya bisa jelaskan. Sudah tahu. Tadi abang mengatakan tidak tahu, sekarang sudah tahu. Sekarang saya tanya. Wa innal ladzina ikhtalafu fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yaqinan. Ini yang terjadi sekarang. Al-Quran dengan kokohnya berdiri, Masya Allah. Jangan, jadi saya jelaskan ya. Bisakah saya jelaskan? Dengar dulu. Dengar dulu. Dengar dulu. Gimana, saya tahu. Anggaplah anggaplah bapak itu saya pembunuh, orang baik. Terus saya kan kurang yakin ini bapak ini orang baik atau akhirnya saya bunuh. Ternyata bapak ini orang ada perintahnya jangan membunuh, Bang. Loh, itu pribadi sudah dikatakan jangan membunuh. Dia coba. Tidak. Hukum Tauratnya memerintahkan jangan membunuh. Ayo. Loh, memang nak boleh membunuh. Hukum ke-10 kan ada salah satunya jangan kau membunuh. Loh. Ayo. Kenapa dia membunuh? Karena dia kan sudah saya bilang, kenapa dia membunuh? Karena dia pahlawan untuk Kristen. Bukan pahlawan, dengar dulu baik-baik. Loh, di kepercayaan saya. Lalu apa?
Loh, sekarang begini. Lalu apa, sekarang Bang? begini. Dengar dulu. Kalau orang ngomong dengar. Iya, saya dengar. Saya dengar. Dia kan dibunuh. Iya. Setelah dibunuh kan dia, setelah Isa mati, Yesus telah mati karena Isa kan orang Islam ya bilang Yesus meninggal, dibunuh. Disitulah terjadi gempa bumi, kuburan terbuka, apa semua. Jadi banyak mayat. Tentara Romawi itu kaget. Oh, sungguh ini Tuhan, dia bilang. Dia baru sadar. Sebenarnya dia sudah tahu. Loh, iyalah, penyesalan kan di belakang. Ibaratnya begitu, makanya Tuhan tebus. Nah, penyesalan ini oke, meskipun mereka menyesal, apakah pembunuhan ini masih kategori dosa karena melanggar firman Tuhan? Ya memang dosa, nggak boleh. Dosa. Nggak boleh. Jadi kita simpulkan bahwa pembunuhan, penyaliban terhadap Yesus itu adalah dosa. Sepakat kita? Ini nggak paham. Coba simak kata-kata saya. Loh. Pembunuhan terhadap Yesus itu dosa atau bukan? Simak dulu. Sebelum dia melakukan itu, sebelum dia melakukan itu kan dia belum percaya. Setelah dia bunuh kan sudah dikasih tahu. Loh. Makanya dengarkan dulu. Setelah dia bunuh baru dia sadar. Oh, salah sudah saya ini. Kenapa saya bunuh? Dia orang baik. Gitu loh maksud. Begitu loh. Oh, nah itu sadar. abang sendiri udah ngaku salah. Salah. Awalnya salah. Berarti pembunuhan itu adalah pembunuhan terhadap kesalahan. Susah juga dijelaskan kalau nak paham juga. Saya sudah jelaskan begitu. Setelah dia mati baru dia sadar. Saya makanya bertanya supaya saya paham. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu suatu kesalahan. Awalnya sebelum dia bunuh itu aja sudah. Allahu Akbar. Jadi satu kesalahan berubah menjadi kebenaran gitu, Bang. Loh, setelah dia bunuh kan dia baru sadar. Gitu. Oh, ternyata begini ya. Pembunuhan itu menjadi sebuah kebenaran gitu. Iya, dia setelah dia sadar ternyata kesalahan itu berubah menjadi kebenaran gitu. Nah, baru bahwa dia salah, berubah. Yesus dia. Begitu pembunuhan itu menjadi benar. Ya, berarti pembunuhan itu setelah sadar. Iya, berarti pembunuhan itu menjadi benar. Dimaafkan. Iya, saya tahu. Berarti pembunuhan. Iya, dimaafkan. Oke, dimaafkan. Sekarang berarti pembunuhan itu benar. Sudah salah. Iya, berarti pembunuhan itu kebenaran atau tidak? Tidak, makanya dimaafkan. Kenapa kamu bunuh saya begitu? Tidak. Berarti pembunuhan itu adalah melanggar firman Tuhan. Betul atau tidak? Betul, maka dia lajari jangan membunuh, tapi dia mau coba-coba. Nah, kalau melanggar firman Tuhan, Bang, Anda sudah mengakui, betul. Kalau melanggar firman Tuhan, itu dosa atau pahala? Ya dosa lah. Ya dosa. Berarti pembunuhan terhadap Yesus melahirkan dosa, bukan penebusan dosa. Dia maafkan, dia tebus dosa itu, begitu loh. Loh. Dengar dulu dong. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mata orang bijak ketawa hati Anda begitu. sudah buta, Bung. Bung. Mata hati Anda buta. Bukan, Anda lucu gitu loh. Anda lucu. Anda mengakui dosa. Itu pelanggaran. Itu kemudian membantah firman Tuhan. Apa akibatnya? Dosa. Anda yang lucu. Anda yang lucu karena begini. Kenapa saya terhadap Yesus itu melahirkan dosa. Ayo, orang-orang Kristen berarti beriman kepada dosa. Enggak, itu pikirannya yang begitu. Allahu Akbar. Kok tidak? Tadi saudara mengaku bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu dosa. Berarti teman-teman Kristen mengimani dosa. Bukan, itu salah. Sudah saya bilang. Bukan pula. Dengan bangga di rumah ibadahnya ada salib, di lehernya digantung salib, padahal salib itu adalah lambang dosa. Ayo, abang mau ngomong apa? Enggak, dengar dulu. Abang mau ngomong apa? Loh, saya tidak dengar yang begitu. Yang saya bilang, dia kan sudah tahu itu berdosa. Yang membunuh saya lah. Ya, dia sudah tahu itu berdosa. Saya membunuh orang itu. Berarti penyaliban itu dosa kan? Dengar dulu, saya sudah tahu berdosa. Akhirnya karena keserakan saya mau ingin bunuh dia kan,
Akhirnya saya bunuh. Akhirnya baru saya sadar. Oh ternyata saya bunuh orang baik. Sadar. Ya begitu maksud saya yang terjadi pada waktu Begitu. itu. Nah, iya saya ngerti. Bahkan Yesus mengatakan, ampunilah mereka, Ya, itu Bapak, sudah. sebab mereka Betul, tidak tahu sudah. apa yang mereka lakukan. Ya, itu sudah. Artinya, Bapak tahu. artinya Bapak penyaliban itu dosa kan? Bapak sudah tahu sekalinya masalah. Iya, artinya dosa kan? Tidak. Kenapa? Kalau itu bukan dosa, kenapa Yesus memohon ampunkan kepada Bapak? Kenapa? Karena dia masih manusia, tapi ruh. Pahami nggak? Karena pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dosa. Sekarang kita begini. simpulkan, Dia kan saya bilang, Kristen dilahirkan sebagai- membanggakan pembunuhan terhadap Yesus dengan menggunakan lambang salib itu sebagai simbol agama. Kristen Iya, simbol betul. agamanya adalah perbuatan dosa. Itu buat kamu, buat Anda. Begitu. Buat Anda begitu. Tadi penyaliban itu dosa atau bukan? Bukan Anda yang berpikir begitu kalau kita tidak. Saya tanya, penyaliban itu dosa atau bukan? Tidak. Iya. Loh, Berarti pembunuhan terhadap Yesus. yang bunuh itu kan sudah tahu bahwa itu berdosa, tapi dia mau coba-coba akhirnya dia sadar, kan itu beda saya Iya, bilang. dosa bukan? Pembunuhan Awalnya terhadap dia- Yesus itu dosa atau bukan? Awalnya saya bilang dia tidak tahu, dia sudah tahu itu Iya, berdosa. saya ngerti. Kita udah selesai tadi di sana, Iya. Bang. Sekarang kesimpulan akhir, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dosa. Penebusan Orang-orang sudah. dosa. Berarti orang-orang Kristen bangga terhadap dosa. Dengan Tidak. menjadikan salib sebagai lambang gereja, Tidak. salib sebagai lambang agama, dan Sebagai salib lambang. sebagai simbol keyakinan. Lambang bagaimana? Lambang bagaimana? Salib ada. Bang, kalau Anda Kristen, banyak orang Kristen yang jualan kalung salib, yang pakai kalung salib, Ah. gerejanya Loh. salib, bahkan mereka bangga dengan penyaliban itu. Ternyata penyaliban itu adalah simbol dosa besar. Tidak. Kalau buat Loh, kok tidak lagi? buat Anda kalau kita tidak. Loh, Yang menjawab kan itu dosa kan Anda. loh, itu kan saya sudah bilang, dengar baik-baik. Setelah dia bunuh baru dia sadar. Iya, pembunuhan dibunuh yang memaafkan. bukan masalah sadar atau tidak yang kita bahas ini terkait pembunuhan itu. Bukan sadar atau bukan tidak sadar. Yang kita bahas ini tentang penyaliban itu dosa atau bukan? Dosa. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dosa. Oke? Nah, itu berarti bahwa salib itu simbol dosa. Tidak, Oh, jadi buat tidak Anda. lagi. Loh, Tidak sekarang lagi. begini. Berarti Sekarang Anda begini. ingin menipu diri Anda sendiri. Sekarang saya mau tanya, itu kepercayaan kita begitu, yang saya mau tanya, Isa itu dan Yesus sama enggak? Beda enggak? Tidak sama, tidak Loh, sama. kenapa Bapak ini mengurus ini? Biarin aja. Karena Al-Quran Beda. bercerita tentang Loh, penyaliban. Tidak ada. Al-Quran bercerita tentang penyaliban. Tidak ada, berarti beda. qaulihim talnal Masiha Isa bin Maryam Untuk apa Rasulullah dibicarakan? wa ma qatalu Untuk apa dibicarakan kalau beda? wa ma salabu Bagaimana ceritanya? walakin Ceritanya beda. syubbiha lahum Capek aja ngomong. wa innal ladzina Percaya. ikhtalafu fihi lafi syakkim Nggak percaya kalian. min ma lahum Kenapa? bihi min ilmin illa tiba'azzan wa ma qataluhu yaqinan. Al-Quran berbicara mengenai penyaliban. Pak, Nah, justru kita bahas ini. Pak, Ternyata saya bilang, apa yang diuraikan untuk apa Al-Quran dibahas itu betul. kalau- Ya, Nabi Isa dengan Pak. Iya. Minum air dulu bang, minum air Ya, abangku, selesai. Bang Untuk Yani apa yang baik dibahas? hati, minum air bang, minum air. Nah, perlu minum air. Kalau untuk apa dibahas kalau berbeda? Nah, beda ternyata. Saudara, Al-Quran datang menegur konsep agama saudara. Al-Quran datang meluruskan bengkoknya ajaran agama saudara. Itu yang perlu saudara pahami. Itu kepercayaan sampean, berarti berbeda. Untuk apa Oh, tidak dibahas? bisa.
Loh, Kalau agama Kristen mengaku ajaran samawi, saatnya lah Anda menyadari itu. Enggak. Al-Quran sebagai ajaran samawi Enggak. lurus, meluruskan kembali ajaran samawi yang dibengkokkan. itu kan Bapak, kepercayaan Bapak. Kalau kepercayaan Nggak bisa, kita Bang, nggak bisa. Ngapain Nggak bisa. dikatakan beda? Berarti beda. Masya Anda ini salah persepsi berarti. Kalau orang Kristen tetap Kristen. Bukan orang gitu Bapak, abangku. Bapak. Bukan Beda. begitu poinnya Sekalinya- saudaraku. sekalinya Sekarang kalau kita kita berbicara ajaran samawi, di situ ada Sudah 3 beda. agama. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Yang Beda. bengkok ini Nasrani. Loh, Ini yang bengkok ini Nasrani nih. loh. Bapak bilang bengkok, saya juga bilang bengkok Islam. Kan begitu ceritanya. Oke. Diskusi Loh. kita tadi inilah Anda bilang pembuktian bengkok, saya yang juga mana bilang yang bengkok bengkok, Anda. yang mana yang lurus. Kok Anda yang bilang bengkok? Nah sekarang begini, Bengkok, saya mari juga kita bilang buktikan. bengkok Islam. Kalau di Kenapa, kami, gimana sih? kalau di kami, yang dikatakan Ya, di bengkok kami. itu harus merujuk kepada firman Ya, di Tuhannya. Bapak. Di Bapak jangan masuk campur di sini, ngapain? Ikuti di sini. Oke, baik, Hmm. baik. Yesus mengatakan jangan Nah, membunuh. beda. Sudah jangan bicara. Boleh itu, tidak beda. membunuh? Beda. Isa itu dalam Islam beda. Lucu Bapak ini. Loh. Inilah yang saya katakan bengkok. Ngapain Bengkok abang. Yesus di dalam Matius 19 memerintahkan dibahas? jangan membunuh. Boleh tidak Yesus- membunuh? Saya tanya Yesus- dulu. Yesus di Kristen ternyata beda dengan di Isa di Islam. Begitu sudah. Ini Matius 19. Tidak, Yesus beda. di Kristen berkata Yang jangan kepercayaan membunuh. kita ini dibahas, Berbeda. jawab aja. Berbeda. Ini Matius 19. Ini Yesus beda. Kristen berkata jangan membunuh. Memang tidak Menurut boleh Yesus Kristen jangan membunuh. Nah boleh. Yang melakukan dan mengimani pembunuhan Nah, adalah Kristen itu sendiri. Sekarang Sekarang- kok bapak yang repot dengan agama lain, biarin aja ternyata. Saya beda. tidak repot. Lo repot namanya Agama itu. Anda itu diajarkan kepada orang Islam juga. Loh, tidak beda. Beda. Oh, nggak bisa, nggak bisa. beda Baru-baru ini saya dapat laporan di Jepara, Beda. 2 umat Islam dimurtadkan secara tidak benar oleh misioner. Ya. Sedang tangani. Sudah beda. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Sudah beda, memang Pak. Kristen ini Intinya sibuk beda. mencari pengikut. Nggak perlu dibicarakan lagi ini, nggak perlu dibahas lagi karena sudah beda. Oke, berarti Anda dengan Yesus beda. Sudah beda. Saya dengan Anda itu lain. Jangan dengan saya. Ajaran Yesus dengan Anda sama atau beda? Karena kepercayaan saya dia sama lah, beda dengan sampean, Pak. Oke, sama. Yesus mengatakan di dalam Matius 19 jangan Sudah. membunuh. Nah perlu dibaca, saya tidak paham itu. Ngapain dibaca? Sudah saya paham. Sudah saya Ya, paham. makanya saya tanya, kalau Loh, Anda saya- mengatakan Anda pengikut Yesus, berarti Anda harus seirama satu Iyalah. frekuensi dengan Jelas Yesus. dong, jelas Yesus dong. di dalam Matius 19 mengatakan, jangan kau membunuh. Udah, Itu betul. dalam Matius 19. Nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Cuma Nggak boleh. Berarti Yesus itu pelanggaran atau bukan? karena dia belum sadar. Dia tidak sadar. Maksudnya Pelanggaran dikasih atau tahu- bukan? Dia sudah kasih tahu tidak boleh dia, tapi dia lakukan itu. Allahu jadi Akbar, intinya- Masya Allah. intinya, Jadi boleh itu membunuh ya? beda ternyata. Dalam keadaan mabuk, dalam Makasih, keadaan Bung tidak Bro. sadar boleh membunuh. Makasih karena tidak sama. Jadi kalau ada orang mau membunuh, Sudah. mabuk aja dulu, gitu. Apa yang mau dibahas? Ajaran Hei, apa ini? Loh, Allahu Akbar. sampai itu loh. Dengar baik-baik saya kasih tahu. Orang kenapa? Islam sama orang Iya, Islam Bang. aja saling serang. Berbeda apalagi dengan saya. Anda sudah Apanya yang saling serang Islam dengan